warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita alhamdulillah hari ini masih sehat-sehat. Kita dari pagi sudah sarapan semuanya? Sudah. Kita hari ini melanjutkan pelajaran yang sudah kita rencanakan kemarin. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan dibacakan doa dulu sebelum belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, lebih dahulu Bapak akan mengecek hadiran kalian apakah hari ini hadir semua atau tidak. Alia, Anna, Ayu, Hafid, izin ya nggak hadir ini. Hafizatul, Aikal, Hilmi, Ica, Kesha, Kisya, Mahyal, Muhammad Hafid. Ada? Muhammad Nafis, Hadir. Rafi, Naila, Naila Hidayatul, Naizura, Nurin, Nurul, Nurulan, Putri, Rizka Aulia, Salwa, Safuatunisa, Sri Armaya, Syaukan, Teguh Radit, Hadir. Ulfa, Yusril, Hadir. Zamratul, Hadir. Zidan, Hidayatul Aisyah, Wata, Lidatul Khairah, baik, sebagai karena masih pagi, bagaimana hari ini? Masih semangat belajar? Oke, baik, kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah mengetahui bagaimana kita itu bekerja dengan kecerdasan buatan. Jadi bagaimana pengertiannya sudah kita belajar kemarin. Hari ini kita akan mencoba aplikasi yang disediakan oleh AI pada hari ini. Silakan semuanya coba membuka aplikasi Google, silakan. Sudah dibuka? Nah, kalau aplikasinya sudah terbuka, sepengetahuan kalian, aplikasi apa saja yang disediakan oleh AI? ChatGPT, apalagi? Nah, yang biasanya sudah pakai ChatGPT, coba angkat tangannya. Yang sudah pernah pakai ChatGPT. Yang sudah pakai Gemini? Oke, kemudian ada Grok. Pernah dengar? Nah, dia itu banyak aplikasinya yang disediakan oleh AI itu. Tujuannya adalah hanya untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dengan ChatGPT, kemudian dengan Grok dan lain sebagainya? Ini adalah sebuah aplikasi atau website yang sudah disediakan yang berbasis AI
intelligence artificial. Kemudian ini mempermudah kita dalam mendapatkan sebuah informasi dan mengolah informasi dan membuat karya-karya sesuai dengan keinginan kita dengan bantuan AI. Karena kenapa? Bagaimana cara pola berpikir manusia itu sudah dituangkan ke dalam sebuah aplikasi, sehingga seakan-akan serasa-rasa komputer itu atau aplikasi tersebut bisa mengetahui keinginan kita sesuai dengan apa yang kita sebutkan. Nah, tujuan kita mempelajari ini supaya ke depan kita dalam menggunakan informasi bisa lebih cepat, lebih aktual, dan bagaimana mengikuti perkembangan pada zaman sekarang. Kemudian jika kita sudah bisa menguasai beberapa aplikasi yang disediakan oleh AI ini, jadi ke depan semua yang kita butuhkan, semua yang ingin kita buat itu jadi lebih mudah. Karena kenapa? Kita tidak lagi dihadapkan untuk mencari informasi itu yang masih sangat-sangat susah, tetapi semuanya sudah dibuat menjadi di pintu gerbang. Karena kita hanya mengetik saja apa saja kita dapatkan, maka informasi daripada AI, baik itu dari ChatGPT atau orang lain, akan mudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuka salah satu aplikasi. Kita coba dari aplikasi ChatGPT dulu. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah, baik, sekarang Bapak akan coba mendemokan bagaimana cara bekerja dengan ChatGPT. Nah, ini sudah tampil. Sekarang Bapak buka dulu di depan, perhatikan. Nah, kita mulai daripada ChatGPT. ChatGPT semuanya boleh langsung mengikuti. Kemudian kita tekan ChatGPT. Nah, tampilannya seperti di depan. Nah, ini dia. Nah, di sini ada menu yaitu obrolan baru. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pencarian yang banyak, jadi kita bisa nanti memutuskan dengan halaman yang baru atau dengan prompt yang baru. Nanti kita kliknya di sini. Kemudian di sini jadi obrolan dan ini ada perpustakaan. Nah, ini yang perpustakaan ini adalah sesuatu yang pernah kita cari, kemudian dia tersimpannya kemari. Nah, kemudian di bawahnya ada Sora. Sora ini biasanya digunakan, misalnya kita bisa mengupload sebuah gambar, kalau yang gambar, bahkan bisa video. Nanti di pada prompt ini di sini nanti ini bisa ditambah, misalnya ini menjadi misalnya seperti ini contohnya, yang mana misalnya seperti ini. Misalnya kita bisa ganti dengan gambar binatang yang lain, nanti dia juga ikut akan tergambar. Nah, di sini ini sebagai prompt yang sudah ada. Nah, kemudian coba kita tes sekarang ChatGPT. Nah, di sini ChatGPT, silakan semua berada di pada ChatGPT.
Dan sekarang coba kita tulis di sini, misalnya kita mau cari apa misalnya. Misalnya kita mau cari buatkan makalah tentang obat sakit gigi, bisa. Ada yang sakit gigi di sini? Hah? Pernah merasakan sakit gigi? Nah, di sini aku jadi. Nah, ini sudah dibuat makalah tentang bagaimana sakit gigi. Nah, ini sudah ada di semuanya. Nah, seperti ini misalnya kalau mencari di bidang biologis ini apa? Nah, ini ada obat-obat nyerinya sini. Semua sudah dibuat kemudian. Nah, ini semua sudah ditampilkan. Nah, di bawahnya di sini ada pertanyaannya. Nah, ini yang paling unik di sini. Coba perhatikan. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda ini langsung membuatkan file dalam bentuk doc atau bentuk dokumen? Nah, kalau iya, tinggal kita jawab ya, misalnya ya. Nah, misalnya kita jawab ya. Nah, ini langsung dia akan menganalisis untuk membuat yang sudah ditampilkan tadi, dia langsung membuat di sini. Nah, ini saudara, silakan untuk di sini. Nah, bagaimana kira-kira, mudah atau susah? Nah, inilah perkembangan zaman sekarang, semua serba jadi mudah, instan semua. Nah, jadi kalau misalnya ini dalam bentuk doc, jadi kita tinggal hanya menuliskan nama kelompok dan lain sebagainya. Jadi tanpa harus membuat isi dari pertama. Kemudian kalau misalnya ingin membuat file yang baku, misalnya yang nggak harus diubah lagi, misalnya PDF, kita tinggal ketik di sini, buatkan dalam bentuk PDF. Nah, kita ketik di sini, buatkan dalam bentuk PDF, Nah, seperti ini. Nah, dia akan membuat langsung dalam bentuk PDF. Nah, ini sudah dalam bentuk PDF. Nah, intinya pada ditanyakan apa saja. Anggap aja ini seorang manusia. Apapun yang kalian tanyakanlah layaknya seperti kalian menanyakan kepada seorang kawan. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Apapun itu tanyakan saja. Kalau misalnya nanti ketikannya di sini salah waktu kita ketik, secara otomatis dia akan langsung memperbaiki sendiri. Karena ini sudah ada kecerdasan artifisial. Nah, sekarang coba kalian buat. Kalau ini Bapak tadi buatnya adalah mencari informasi tentang masalah obat sakit gigi misalnya. Nah, sekarang coba kalian ketik sebuah prompt. Nah, ketika di sini disebut sebuah prompt, nanti kita prompt. Nah, ini disebut istilahnya adalah sebuah prompt. Coba minta sebuah gambar sesuai dengan keinginan kalian. Coba kalian buat. Coba kalian ketik. Bagaimana? Bisa? Bisa. Ya, sedang dibuat ini ya. Sedang dibuat. Ya.
Ya, sekarang kita supaya tidak terlalu kaku dalam perdana hari ini, sekarang coba kita berdiri semua. Kita akan keluar ya Bapak, keluar ya, sebelah kanan kita keluar, ya bagi-bagi pokoknya tidak lagi di bangku ya, tidak lagi di bangku, berdiri di nah, supaya untuk menyelesaikan otot kita coba melakukan sedikit ice breaking pada hari ini. Nah, semua kita ikuti di sini, sudah siap? Siap. Oke. Oke, kita start. Tepuk tangan semuanya. Baik, karena kita sudah melakukan ice breaking, tentunya tujuannya apa kita melakukan ice breaking? Kalau tadi kita asik duduk aja, fokus belajar dengan kaki yang terikat, dengan kita berdiri dan melakukan sedikit refleksi, jadi otot-otot kita, urat-urat kita, peredaran kita akan belajar, sehingga kita bisa fokus kembali untuk pelajaran hari ini. Nah, kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan sekarang yaitu adalah kita akan membagikan kelompok supaya kita bisa melakukan sebuah tugas yang sebentar lagi Bapak. Baik, sekarang silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan yang KPD kepada kalian untuk akan dikerjakan. Hati-hati, pelan-pelan. Oke, silakan.
siap semua ini? Sudah. Sudah. Kira-kira ada kelompok yang ingin maju? Oke, silakan. Suaranya yang keras ya. Oke, semuanya. Harap cuma dengar. Kita dengarkan kalau kita presentasi apa yang sudah dihasilkan dengan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1 yang dimana kita di sini ingin mempresentasikan hasil kerja yang kita buat yang berjudul tentang resep mie ayam sederhana. Yang dimana resep ini telah terjadi di website ChatGPT, yang dimana ChatGPT telah menjelaskan resepnya dengan sederhana namun jelas. Yang dimana ChatGPT juga telah membantu kami untuk menjelaskan tentang pada resep mie ayam dan juga menjelaskan tentang mie ayam adalah makanan khas Indonesia. Mie ayam adalah makanan khas Indonesia yang mudah dan lezat. Makanan ini berisi resep sederhana seperti doang, bahkan cuma Rp5.000. Murah banget ya, Rp5.000. Bahannya tuh cuma mie, terus titik-titik ayam, sayur, buah-buahan, bumbu lainnya. Lagi pun ada udah cuma pakai panci, sendok, wajan, sama mangkuk. Kesimpulan yang kami dapat dari GPT adalah resepnya yang sederhana ini membuktikan bahwa makanan nasi dapat dibuat dengan biaya minim dan bahan lokal. Jadi guys, kesimpulannya kalian tuh kalau mau apa-apa tinggal ChatGPT aja. Kalian mau PDF GPT, buat gambar GPT, buat makan GPT. ChatGPT bisa semuanya. Nah, ChatGPT juga dapat membantu kita untuk mencari hal-hal yang memang kita inginkan. Dan juga dapat menjelaskan secara sederhana namun jelas. Kalau kalian bikin formnya dengan jelas, pasti lebih rinci lagi yang dikeluarkan oleh GPT. Jadi kami mungkin kurang jelas, karena mungkin formnya yang kurang. Ya, dengan adanya ChatGPT kita bisa membuat tugas kita lebih mudah untuk ditentukan secara spesifik. Jadi mungkin segitu aja. Maaf kalau misalnya ada kekurangan, kami mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira ingin tampil hari ini? Oh baik, ya silakan. Di sebelah sana silakan di depan kelompoknya. Oke, silakan. Suaranya langsung keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tentang kesenian. Yaitu yang telah kami cari di ChatGPT. Baiklah, menurut ChatGPT, kesenian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Seni tidak hanya menjadi hiburan, tetapi media untuk mengapresiasikan ide, perasaan, dan nilai budaya. Di Indonesia, sendiri kesenian memiliki peran yang sangat besar dalam membantu identitas bangsa karena keberagaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Baiklah, sebelumnya ada yang tahu seni itu ada berapa? Tidak. Ada yang suka bernyanyi nggak? Tidak. Nah, bernyanyi juga termasuk seni. Ada yang suka menari? Ada. Menari juga termasuk seni. Bila kalau mau cari yang lebih lagi, lebih detail lagi tentang kesenian, kalian bisa cari di ChatGPT. Kesimpulan, kesenian adalah bagian penting dari kehidupan manusia dan kebudayaan. Bentuk-bentuk kesenian beragam, mulai dari seni rupa, musik, tari, teater, sastra, hingga film. Fungsinya tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan. Baiklah, jika kalian ingin tahu lebih lanjut lagi, silakan kalian buka ChatGPT. Di situ kita dapat mencari berbagai macam, misalnya kalian mau cari tentang seni, tentang musik, kita mau cari tentang sebuah gambar, di situ kita bisa buat. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
karyanya. Silakan. Tolong yang kertasnya dikembalikan. Semuanya kertasnya dikembalikan. LKPD-nya. 15 juta. Udah semua ini? Nah. Nah, jadi AI itu dia sudah diaplikasikan, sudah dibuat dalam bentuk tidak cuma dalam bentuk website, tapi kadang-kadang dia sudah dibuat dengan bentuk Android. Sudah ada banyak di Play Store. Tinggal sekarang kita begini ya. Setiap aplikasi AI tersebut ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya aplikasi tersebut itu sangat banyak. Dan ini yang kita gunakan pada hari ini bersifatnya adalah uji coba atau trial. Kalau kita mau dia lebih pro atau premium, maka kita harus membayar, baru kita bisa pakai semau kita. Tapi kalau begini dia trial itu hanya beberapa kalimat, nanti sudah ditutup aplikasinya, disuruh upgrade dulu. Nah, jadi kita harus membayarnya jika ingin memakainya yang lebih luas. Nah, kemudian sekarang Bapak akan membuka assessment kepada kalian. Nanti kalian tinggal menjawab. Bapak akan bagikan kertas sudah kalian. Sekarang silakan duduk di tempat masing-masing terlebih dahulu. Karena assessment ini akan berupa adu pribadi ya. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Anjali kok. Anjali. Kuncinya. Sudah dapat soalnya semua? Sudah. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya sudah 10 menit. Sekarang waktunya kita kumpulkan, silakan. Baik, karena waktunya juga menunjukkan hampir habis waktunya, Bapak Ibu
informasikan untuk minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang rekayasa prom untuk kreasi konten. Jadi bagaimana kita akan menggunakan kelanjutan daripada teknik ini, kita ubah dia menjadi belajar membuat prom yang lebih tinggi lagi untuk jadikan sebuah konten untuk hasil kinerja kita. Nah, jadi hari ini bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, jadi kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Oke, sampai sekian hari ini. Silakan sebelum kita keluar dari ruangan ini, silakan dibacakan doa sesudah belajar dengan cara berselawat 3 kali.